Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Andini Sulistiani dengan NIM 194117225, 2. Kurniawati dengan NIM 194117244, 3. Safira Dwi Nur Aini dengan NIM 194117258, yang keempat Hutsi Khairu Janatul Nisa dengan NIM 194117259, 5. Febriana Nur Ariska dengan NIM 194117300, yang keenam Yuliana Aziza dengan NIM 203118071. Kami akan menjelaskan materi tentang kekuatan lingkungan sosiokultural untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Yeni Kurnia Gusti, SE MSI, STIE Widya Wiwaha. Di dalam materi kekuatan sosiokultural, kami akan menjelaskan beberapa poin-poin penting. Yang pertama, pentingnya budaya. Yang kedua, pengaruh budaya bagi bisnis internasional. Yang ketiga, komponen sosiokultural. Yang keempat, pentingnya bahasa verbal dan nonverbal. Yang kelima, persiapan untuk pelaku bisnis. Budaya. Di dalam materi budaya kami akan menjelaskan pertama, pengertian budaya. Yang kedua, bentuk budaya, dan yang ketiga, pengaruh budaya. Pengertian budaya. Dalam bahasa Inggris, budaya dan kebudayaan disebut culture, yang secara etimologi berasal dari kata Latin colere, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, yang memiliki arti utama yaitu kebudayaan. Selanjutnya, budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya sendiri sangat mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pentingnya budaya bagi bisnis internasional, yaitu dari menurut para ahli, dari aspek-aspek, dan juga ada contoh kasus. Yang pertama, menurut Baskaran tahun 2007, maksud budaya dalam bisnis internasional adalah hal yang merujuk pada etnis, adat istiadat, dan juga kepercayaan dalam berperilaku bisnis maupun negara tempat pemasaran. Lalu yang kedua, menurut Sin Kota dan Ron Keinen tahun 2013, budaya adalah suatu pola pemikiran yang terintegrasi sebagai karakteristik anggota suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya yang bersifat berkelanjutan dan konservatif. Lalu menurut Leng et al. Tahun 2005, kebudayaan nasional juga penting dalam menentukan model interaksi apa yang akan terjadi dalam bisnis internasional oleh para aktor bisnis. Contohnya, kebudayaan nasional yang mempengaruhi bisnis internasional yaitu nilai, struktur, kepercayaan, norma, dan perilaku yang diterapkan oleh kelompok nasional, baik aktor negara maupun aktor non-negara. Lalu, menurut Ketora et al. Tahun 2011, terdapat 10 poin dalam budaya yang mempengaruhi bisnis internasional, yaitu bahasa, tulisan, agama, nilai, cara dan adat, elemen material, estetika, pendidikan, institusi sosial, dan sumber pengetahuan kultural.
Selanjutnya, budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-menurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi di pasar. Budaya mempengaruhi semua fungsi bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Budaya mempengaruhi aspek pemasaran, aspek manajemen sumber daya manusia, dan aspek produksi dan keuangan. Yang pertama, aspek pemasaran. Beraneka ragam sikap dan nilai menghambat banyak perusahaan untuk menggunakan bauran pemasaran yang sama di semua pasar. Yang kedua, aspek manajemen sumber daya manusia. Budaya menentukan pula suatu perusahaan dalam mengevaluasi dan merekrut para karyawan dan manajer. Terkadang perusahaan melihat latar belakang budaya seseorang dan tingkat pendidikannya. Lalu yang ketiga ada aspek produksi dan keuangan. Aspek produksi sebagai nilai dan sikap yang dianut oleh masyarakat suatu negara secara tidak langsung yang akan berpengaruh terhadap metode proses produksi baru. Sedangkan keuangan sebagai nilai dan sikap masyarakat suatu negara yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu maupun perusahaan. Dalam hal ini terdapat kasus bahwa budaya dapat mempengaruhi bisnis internasional adalah penjualan album musik di Arab Saudi. Arab Saudi sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam menegakkan hukum-hukum kesopanan yang ketat pada wanita sesuai dengan budaya dan hukum Islam, yang mana melarang menunjukkan kulit selain wajah dan tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak cover album dari penyanyi pop wanita yang menggunakan pakaian terbuka, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya Islam. Komponen sosiokultural. Di dalam komponen sosiokultural terdapat 9 komponen, yaitu organisasi kemasyarakatan, karakteristik hukum, struktur politik, estetika, sikap dan kepercayaan, agama, budaya material, pendidikan, dan bahasa. Estetika. Estetika yaitu berkaitan dengan rasa keindahan, budaya, dan selera yang baik dan dilengkapkan dalam seni, drama, musik, serta cerita rakyat dan tari-tarinya. Sikap dan kepercayaan. Sikap kebudayaan memiliki seperangkat sikap-sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir seluruh perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepada masyarakat dan individu-individunya. Sedangkan untuk agama yaitu suatu komponen kebudayaan yang penting, bertanggung jawab atas banyak dari sikap kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Suatu pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar dari beberapa agama besar akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengapa sikap orang-orang begitu jauh berbeda dari satu negara ke negara yang lain. Kebudayaan material. Kebudayaan material merujuk kepada semua objek buatan manusia dan berhubungan dengan bagaimana orang membuat benda-benda atau yang disebut dengan teknologi, dan siapa membuat apa dan mengapa atau yang disebut dengan ilmu ekonomi. Pendidikan. Meskipun pendidikan dalam artian yang paling luas dapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar yang memperlengkapi seseorang individu untuk mengambil tempatnya dalam masyarakat dewasa. Hampir setiap orang budaya Amerikan atau orang Eropa dan Amerika menyamakan pendidikan dengan sekolah formal. Bahasa. Barangkali perbedaan budaya yang paling ketara dipahami oleh pendatang baru dalam bisnis internasional adalah cara berkomunikasi, yaitu ada bahasa percakapan, bahasa asing, bahasa isyarat, dan bahasa pemberi hadiah. Organisasi kemasyarakatan. Pertalian keluarga. Keluarga adalah satuan dasar yang kelembagaan yang berdasarnya pertalian keluarga. Tidak seperti keluarga Amerika yang pada umumnya terdiri atas orang tua dan anak-anak mereka. Keluarga di banyak negara, terutama di negara berkembang, diperluas dengan memasukkan seluruh famili berdasarkan darah dan berdasarkan perkawinan.
Keluarga besar, termasuk keluarga sedarah dan keluarga karena hubungan perkawinan. Untuk perusahaan di luar negeri, keluarga besar atau extended family adalah sumber karyawan-karyawan dan koneksi bisnis. Kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang terhadap keluarga mereka, walaupun hubungan keluarganya jauh, dapat memotivasi mereka untuk membeli darah dari suatu pemasok yang dimiliki oleh sepupu dari sepupunya, meskipun harganya lebih tinggi. Tanggung jawab anggota. Meskipun keluarga besar adalah luas, rasa tanggung jawab setiap anggota terhadapnya adalah kuat. Selanjutnya, komunikasi dibagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau written dan lisan atau ora. Pada umumnya, untuk mengirimkan pesan bisnis, orang lebih senang berbicara daripada menulis. Di samping itu, mereka yang terlibat dalam dunia bisnis cenderung lebih suka memperoleh atau mendapatkan informasi daripada menyampaikan. Untuk melakukan hal tersebut, mereka memerlukan keterampilan mendengar atau listening dan membaca atau reading. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dalam bentuk bahasa isyarat, simbol-simbol, ekspresi wajah, intonasi suara, sandi, dan warna. Dalam dunia bisnis, komunikasi nonverbal dapat membantu menentukan kredibilitas dan potensi kepemimpinan seseorang. Jika seseorang dapat belajar mengelola kesan yang dibuat dengan bahasa isyarat, karakteristik atau ekspresi wajah, suara, dan penampilan, ia dapat melakukan komunikasi dengan baik. Dengan kata lain, seorang manajer harus dapat menjadi komunikator yang baik. Pentingnya bahasa verbal dan nonverbal bagi bisnis internasional. Di dalam suatu perusahaan atau para pelaku bisnis, menerapkan komunikasi adalah hal terpenting antara satu sama lain, baik itu secara verbal dan nonverbal. Dengan komunikasi yang baik dan strategi yang bagus, maka hubungan yang tercipta dapat digunakan untuk menyelesaikan segala permasalahan bisnis yang ada. Komunikasi juga memiliki tujuan dalam memberikan informasi, memberikan persuasi, dan lainnya. Persiapan untuk pelaku bisnis. A. Lakukan persiapan, seperti buat pekerjaan rumah. B. Perlahan dan jangan terburu-buru. C. Bangkitkan kepercayaan. D. Memahami pentingnya bahasa. E. Menghormati budaya. F. Memahami unsur budaya. G. Memahami adanya etnosentrisitas. Kesimpulan dari kekuatan lingkungan sosial kultural adalah bisnis internasional memperhatikan aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku bisnis. Dengan budaya, kita dapat menilai perilaku bisnis dan memahami perbedaan antar aktor. Budaya juga mempengaruhi proses berjalannya bisnis karena budaya merupakan suatu struktur yang berproses secara turun-temurun. Budaya dalam konteks bisnis internasional ini membantu kita untuk dapat mengontrol adanya perbedaan nilai-nilai dan norma dalam interaksi antara dua aktor di pasar. Setelah perusahaan akan berjalan lancar apabila berhasil adaptasi dan toleransi terhadap budaya pasar setempat. Seperti dilakukan oleh perusahaan rekaman dan memasuki pasar Arab Saudi, harus dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya Islam. Apabila tidak dapat mengontrol adanya perbedaan budaya, tentu pemasaran tidak akan berjalan lancar. Demikian materi kekuatan lingkungan sosial kultural yang kami buat. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.